Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, Selasa tanggal 7 Maret 2023, yang tertulis di dalam Kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 60. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengatakan demikian: air susu dibalas dengan air tuba. Gambaran ini sering ditujukan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih di dalam kehidupannya, atau kepada orang-orang yang tidak tahu malu, bahkan orang-orang yang tidak tahu diri. Demikianlah gambaran ini ditujukan kepada umat Israel, di mana umat Israel tidak tahu berterima kasih atas penyertaan dan kasih Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel digambarkan sebagai istri yang menyerahkan dirinya secara sukarela atau secara gratis kepada laki-laki lain selain suaminya. Allah dengan kasih-Nya telah memperistri Israel dan Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Justru Yerusalem, Israel memberikan dirinya kepada dewa-dewa, ilah-ilah lain di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan mereka juga bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia seperti bangsa-bangsa kuat seperti Mesir dan juga Asyur, ketika bangsa itu mengalami permasalahan ataupun tekanan dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Israel atau Yerusalem akan mengalami kehancuran
sama seperti yang dialami oleh Sodom dan juga Samaria yang digambarkan seperti kakak daripada Yerusalem. Tetapi kendati pun demikian, Allah yang Maha Kasih tetap pada kasih-Nya. Setelah Allah menghukum Yerusalem dan seluruh bangsa Israel, Allah mengingat kembali janjinya kepada Abraham. Oleh karena itu, ketika Allah mengingat janjinya kepada umatnya, maka proses pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bangsa Israel dipulihkan, bangsa Israel akan dikembalikan ke tanah Kanaan. Demikianlah perbuatan Tuhan di dalam kasih-Nya kepada umatnya. Walaupun Allah sedih, walaupun Allah patah hati ataupun kecewa dengan balasan perbuatan umatnya yang tidak tahu berterima kasih, tetapi Allah senantiasa setia kepada janji-Nya terhadap umatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjanjian Allah akan pemulihan umatnya inilah yang kita terima dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah umat Tuhan yang seperti orang Israel sering melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering berbuat jahat, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa berkelimang di dalam dosa. Sebenarnya tidak ada usaha yang bisa kita lakukan supaya kita terlepas dari jeratan dosa dan maut tersebut. Oleh karena itu, dosa yang menguasai hidup kita membuat kita menjadi tidak sempurna, membuat kita menjadi bernoda, hancur di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata pemulihan Tuhan, janji Tuhan itu kita terima di dalam Yesus Kristus. Karena melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan juga kebangkitannya dari kematian telah memulihkan kita umat manusia. Oleh karena itu, Yesus memulihkan kita menjadi umat-Nya, sehingga kita menjadi layak menjadi umat Tuhan, layak menjadi anak-anak Tuhan, sama seperti Israel yang dipulihkan dan dipanggil kembali untuk menerima tanah Kanaan. Demikian juga kita orang-orang berdosa, kita telah dipulihkan di dalam Kristus. Kita dipanggil menjadi anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menghidupi janji Allah dalam kehidupan kita sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kasih setia Tuhan, atas Tuhan yang tidak pernah ingkar dan selalu ingat akan segala janji yang telah Tuhan ucapkan di tengah-tengah umat-Mu. Janji itulah yang melayakkan kami ada hingga pada saat ini. Janji itulah yang kami terima di dalam nama Yesus Kristus, yang telah memulihkan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, menerima janji-Mu, menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena itu Tuhan, kuatkan kami agar kami senantiasa dikuatkan untuk hidup di dalam perjanjian Tuhan, sehingga kami tidak terlelap dan juga kami tidak tergoda
oleh tawaran-tawaran duniawi yang mengajak kami untuk menjauh, untuk melupakan janji-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, pada hari ini juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kami, di setiap perjalanan, di setiap pekerjaan kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan, aktivitas kami seluruhnya pada hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup dan jiwa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.